Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Minyak Nabati dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Teresa Ivana Sinuraya dengan NIM 2104050717 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Irma Syafiara Sution, NIM saya 2104051009 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Rosa Esther Indrianasa Mosir dengan NIM 21082 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Devi Adam Karina dengan NIM 210405114. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas hasil daripada analisa kami tentang kasus kualitas CPU Indonesia yang kalah dengan Malaysia. Untuk yang pertama mungkin boleh Devi berdasarkan analisanya apa yang didapat. Jadi menurut saya dari berita news mengenai kualitas CPO yang kalah dengan Malaysia dapat dianalisa bahwa salah satu isu dari permasalahannya itu mengenai isu lingkungan. Nah, kelapa sawit ini merupakan salah satu komoditas utama tanaman perkebunan Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berpotensi memberikan manfaat ekonomi, namun dapat mengakibatkan gangguan lingkungan. Oleh karena itu perlu dikaji dampak secara ekonomi dan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menjadi andalan di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jambi. Salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari 34.498 hektar pada tahun 2010 menjadi 57.029 hektar pada tahun 2014. Desa Penyagungan merupakan salah satu desa di Tanjung Jabung Barat yang melakukan ekspansi kebun kelapa sawit. Ekspansi tersebut mengakibatkan petani mengganti sebagian atau seluruh komoditas karet menjadi kelapa sawit di kebunnya. Alasan petani mengganti komoditas menjadi kebun kelapa sawit karena mereka menganggap berkebun kelapa sawit relatif lebih mudah dan praktis dibandingkan berkebun karet dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Perkebunan kelapa sawit dapat mengganggu persediaan air tanah untuk tanaman lain di luar kebun kelapa sawit sebab pengurasan air tanah oleh perkebunan kelapa sawit sangat banyak. Rata-rata air yang dibutuhkan satu batang pohon kelapa sawit berkisar 2,0 sampai 5,5 mm per hari atau 140 sampai 385 hektar per hari dengan jumlah 143 pohon per hektar. Lebih dari 30% penggunaan lahan di sub DAS Landak digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Hal ini akan berdampak besar terhadap keseimbangan air karena kebutuhan air untuk kelapa sawit sangat besar. Diketahui persentase pengaruh pengurangan debit air akibat tanaman kelapa sawit berkisar antara 30-40%. Adanya perkebunan kelapa sawit mengakibatkan akses mendapatkan air menjadi sulit untuk masyarakat. Laju ekspansi tahunan tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan mulai melonjak sejak 2004 hingga memuncak di angka 219.000 hektar per tahun pada tahun 2005. Kelapa sawit yang ditanam di hutan lindung yang melanggar undang-undang kehutanan. Hutan lindung penting untuk melindungi daerah resapan air, mencegah erosi, serta merupakan lumbung karbon dan keanekaragaman hayati yang besar. Mungkin itu aja. Selanjutnya boleh ke teman saya Rosa. Jadi menurut data yang saya dapat itu faktornya itu adalah ekspor, di mana ekspor di Malaysia sama di Indonesia dan di negara-negara yang menghasilkan minyak kelapa sawit itu lebih bagus di Malaysia karena di Malaysia ekspornya itu didukung sama pemerintah tersebut. Salah satu contohnya itu di mana akomodasi pelajar ini tuh dibebaskan, jadi gratis, sedangkan di Indonesia tidak. Maka dari itu Malaysia itu lebih unggul daripada dan negara-negara lain. Sekian dari saya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang isu lingkungan. Nah, isu lingkungan ini yang pertama itu kan mengapa sih Indonesia itu diterap oleh Cina dan mengenai isu lingkungan itu industri sawit tidak ramah lingkungan dan rawan dengan pelanggaran HAM. Itu mengapa
Mengapa? Karena ada 5 alasan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor CPO dan produk turunannya, yaitu industri sawit, menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, memperkerjakan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Parlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia sebagai salah satu pemicu masalah-masalah tersebut. Nah, alasan tersebut disetujui oleh 640 anggota Parlemen Uni Eropa, sedangkan 18 lainnya adalah menolak dan 28 memilih untuk abstain. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi pekerja di produksi kelapa sawit Indonesia, di mana permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan SOMO atau CNV Internasional dan Hukatan 2, ada 3 jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah pekerjaan yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit. Yang kedua adalah permanen kelapa sawit, merupakan sering dikontrakkan untuk 1 atau 2 tahun, namun para pekerja tidak mendapatkan fotokopi kontrak dan dibayar berdasarkan target yang dicapai. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan pemeliharaan perkebunan yang sebagian besar bekerja secara musiman dan sangat bergantung pada hari-hari kerja mereka, sehingga pekerja memelihara perkebunan, melakukan penyemprotan pestisida, menyebarkan pupuk dan melakukan penyiangan pada perkebunan. Mereka bekerja tanpa kontrak. Pekerjaan yang bekerja di perusahaan itu pengolahan kelapa sawit itu merupakan menerima upah sesuai dengan upah minimum, sedangkan untuk pemanen sawitnya dibayar secara target. Kemudian ada yang ketiga itu ada dampak ekologis dan konflik LH, agraria, dan produksi kelapa sawit. Di data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, bahwa penguasaan ruangan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit cukup tinggi, di antaranya penguasaan perkebunan sawit oleh swasta seluas 10.700 hektar dan penguasaan perkebunan sawit oleh BUMN seluas 492.000 hektar. Secara keseluruhan, penguasaan ruangan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 11.193.000 hektar. Dari sini mengakibatkan banyak konflik LH atau agraria. Kemudian ada jauhkan minyak kelapa sawit dari negosiasi Indonesia EU SEPA. Produksi, pengolahan, dan perdagangan produk kelapa sawit di Indonesia oleh perusahaan domestik dan asing menyebabkan masalah lingkungan, sosial, hak asasi manusia, dan perburuan yang luar biasa. Nextnya ada tentang, akan dilanjutkan oleh teman saya, si Dersia. Baik, kalau dari aku ambil isu mengenai kualitas produk kan. Nah, jadi berdasarkan artikel itu kan ada menyatakan kan kalau kualitas minyak kelapa sawit itu masih menjadi kendala utama untuk ekspor. Nah, seperti yang kita bisa baca dan kita lihat di kasus, bahwasanya dibandingkan Malaysia, produk daripada CPO Indonesia itu kalah jauh dari segi kualitasnya gitu kan. Padahal standar kualitas yang sangat tinggi dari negara importer itu jadi tantangan kita gitu. Jadi dalam hal ini apabila produk Indonesia sudah menembus pasar Jepang yang dikenal dengan standar kualitas yang tinggi, pasti akan lebih mudah seharusnya memasuki pasar internasional yang lain gitu. Nah, untuk kualitas sendiri kita tahu tuh faktor yang terdapat dalamnya itu di mana suatu produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk itu diproduksi. Nah, untuk kualitas suatu produk sendiri mengandung berbagai tujuan, baik dari tujuan produsen maupun tujuan konsumen. Nah, untuk produsen sendiri menganggap bahwasannya kualitas suatu produk itu baik jika produk tersebut laku keras dan disukai di pasaran. Nah, sedangkan untuk dari tujuan konsumen sendiri akan menganggap kualitas produk itu baik apabila kebutuhan dan keinginannya terhadap produk tersebut dapat terpuaskan. Nah, dapat kita lihat juga kan itu adalah dua sudut pandang yang berbeda gitu kan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kualitas atau mutu produk tersebut merupakan cerminan keberhasilan suatu perusahaan di mata konsumen dan melaksanakan usaha produksinya. Nah, untuk program daripada jaminan kualitas produk sendiri, perusahaan itu hendaknya senantiasa berusaha melakukan kegiatan pengendalian kualitas yang intensif terhadap komponen daripada bahan dasar suatu produk gitu. Nah, untuk proses produksi maupun produk akhir.
Nah, adapun yang dimaksud dengan pengendalian kualitas itu yakni kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas dapat tercermin dalam hasil akhirnya. Nah, untuk dalam pengendalian kualitas sendiri dapat diperiksa menurut standar dan semua penyimpangan dicatat serta dianalisa yang hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk pelaksana dalam melakukan tindakan perbaikan di masa yang akan datang. Jadi mungkin dari aku itu aja. Mungkin Dari saya teman-teman yang lain. Ya, saya ingin bertanya mengenai ini kan, harapan yang dapat diperoleh dari pengendalian mutu CPO itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Itu terkait isu ya tentang kualitas produk itu. Nah, kalau menurutku ya kan kita tahu tuh dengan menerapkan pengendalian kualitas yang pastinya kita ada harapan lah yang harus kita capai gitu kan. Jadi harapannya harusnya dan akan kita peroleh itu yaitu output yang berkualitas. Nah, di mana kita menekan jumlah produk cacat atau rusak dalam proses produksi yang mana akan membantu memperkecil biaya jaminan mutu dan mempertinggi reputasi perusahaan dengan menciptakan image bahwa produknya mempunyai nilai yang lebih gitu. Nah, jadi hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan volume penjualan dan mencegah risiko hilangnya profil margin bagi perusahaan tersebut. Contohnya bagi kualitas CPO yang diakui di seluruh pasar internasional tadi gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya. Mau dong, jadi mau nanya nih, contoh kasus apa sih yang menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit ini dapat mengganggu kesejahteraan lingkungan? Jadi menurut dari data Greenpeace pada tahun 2021 itu aku dapat data itu mengenai Taman Nasional Tirta Bula di Riau yang dikenal untuk keanekaragaman hayati yang luar biasa dan didirikan untuk melindungi habitat vital bagi harimau dan gajah yang terancam. Namun lokasi tersebut juga mendapatkan perhatian internasional akibat ribuan hektar yang dikonversi secara ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, termasuk beberapa organisasi konservasi mengatakan bahwa para elit pemilik tanah lokal dengan jaringan koneksi politik terlibat dalam mengorganisir konversi lahan tadi itu menjadi lahan kelapa sawit secara ilegal. Kemudian hingga akhir 2019 ada 18.504 hektar kawasan hutan yang merupakan habitat gajah, termasuk 12.515 hektar gabungan habitat gajah dan harimau dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan menurun hingga 50% sejak 1985, terutama karena terancam kehidupannya oleh deforestasi tadi yang untuk ekspansi lahan kelapa sawit. Nah, kemudian dari hingga akhir 2019 ada 148.839 hektar kawasan hutan yang merupakan habitat dari harimau Sumatera yang terpetakan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Populasi harimau Sumatera liar secara kritis terancam punah diperkirakan berjumlah sekitar 600 ekor. Berdasarkan laporan The State of Indonesia Forest 2020 oleh KLHK 133, pada masa lampau perburuan dianggap sebagai ancaman paling dominan bagi kelangsungan hidup harimau dan gajah itu. Tapi secara ini itu mendorong mereka punah itu di alam liar diperkirakan ada deforestasi. Mungkin itu sekian. Apakah ada sudah cukup? Sangat jelas dengan data-data yang Jadi intinya ada 3 isu ya yang kita bahas. Yang pertama tadi tentang lingkungan, terus yang kedua ekspor, pengaruh daripada ekspor dan kualitas daripada produk itu sendiri. Jadi mungkin udah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Dari saya pasti Jelas. Baik, sekian dari sesi saling ajar dari kelompok 2 mata kuliah teknologi minyak nabati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Sekian dan terima kasih, selamat sore.